Breaking News. Nuansadunia.co dalam berita. Memberi warna informasi dunia. Kapolres Kuansing press conference kasus penganiayaan dan melarikan anak bawah umur. Teluk Kuantan. Polres Kuantan Singingi melaksanakan press conference tentang tiga tindak pidana terkait kasus penganiayaan mengakibatkan luka berat secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang pengeroyokan yang mengakibatkan luka dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur atau melarikan anak di bawah umur kepada wartawan media cetak maupun elektronik yang ada di Kabupaten Kuansing. Pada Senin 24 Oktober 2022 pukul 9.30 WIB pagi, bertempat di lobi Mako Polres Kuantan Singingi. Tentang kasus penganiayaan mengakibatkan luka berat. Secara bersama-sama di muka umum, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang pengeroyokan yang mengakibatkan luka kejadian pada hari Jumat 21 Oktober tahun 2022 pukul 8 WIB, kata Kapolres Kuansing Rendra Oka Dinata. Pada hari Jumat tanggal 21 Oktober tahun 2022. Sekira pukul 8 WIB, korban AM selaku Danru Pengamanan Kebun Kelapa Sawit PT Barito Jaya melakukan patroli ke dalam kebun. Pada saat korban melakukan patroli, korban dihadang oleh terlapor GWN, SR, dan beberapa orang lainnya. Selanjutnya terjadilah keributan perihal saling panen buah kelapa sawit di kebun tersebut. Dan tidak berapa lama berselang, terjadilah pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh terlapor GWN, SR, dan beberapa orang lainnya yang mengakibatkan kepala korban mengalami luka. Pada saat kejadian SDR PPJ dan beberapa rekannya sedang berada di barak perumahan kebun. Dari barak, pelapor mendengar teriakan korban karena pemukulan yang dialaminya. Mendengar teriakan korban, pelapor, dan rekan-rekannya yang lain mengejar asal suara teriakan korban. Belum sampai ke lokasi asal suara, pelapor dan rekan-rekannya yang lain mendapat tembakan senapan angin dari arah depan pelapor. Selanjutnya pelapor sembunyi di balik pohon kelapa sawit dan kembali ke barak. Tidak berapa lama terlapor GWN, SR, dan yang lainnya mendatangi barak, meminta kepada pelapor dan rekan-rekannya untuk meninggalkan barak karena barak mau dibakar. Salah satu rekan terlapor masuk ke kamar dan menyiramkan minyak hendak membakar. Mengetahui hal tersebut, pelapor dan rekan-rekannya melakukan perlawanan lalu kembali terjadi keributan dan akhirnya salah satu anggota TNI datang melerai. Namun dari kejadian tersebut, korban Agustinus dan 3 orang lainnya mengalami luka di kepala dan luka tembak di paha, lengan, dan punggung, serta satu unit sepeda motor dibakar, papar Kapolres. Kapolres juga menerangkan untuk SDR AM juga dijadikan tersangka dalam perkara penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap korban E dan Is, yang mana keduanya mengalami luka bacok di pinggul belakang dan luka bacok di bagian pinggang dari kejadian tersebut. Selanjutnya dalam konvers kedua, tentang kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dan atau melarikan anak di bawah umur korban MH terjadi pada Minggu 9 Oktober 2022 pukul 7 WIB. Atas laporan dari Bapak korban SDETBH bahwa anaknya SDMH telah dilarikan oleh tersangka RS sewaktu tersangka datang ke rumah menjemput anak pelapor untuk dibawa ke rumah Humas Kebun Juve untuk mengurus data. Selanjutnya pelapor menyuruh keempat anaknya yaitu MH, YH, Ana, dan YH untuk ikut dengan tersangka sekira pukul 12 WIB. 3 orang anak terlapor pulang dengan jalan kaki menuju rumah dan selanjutnya memberitahukan kepada ayahnya SDETBH bahwa kakaknya MH telah dibawa pergi oleh tersangka RS. Pada kesempatan tersebut, Kasat Reskrim Kuansing AKP Linter Sihaloho menyampaikan dari kasus ini, barang bukti yang diamankan yaitu barang bukti diamankan yakni 1 buah tas lempang, 1 buah kayu pegangan senapan angin, 1 pucuk senjata pistol airsoft gun, 1 unit sepeda motor dalam kondisi terbakar, 1 unit HP kondisi terbakar, 1 bilah parang, 2 batang kayu pelepas sawit, 1 batang kayu, 1 pasang baju tidur, 1 helai kaos berkerah, 1 bilah samurai,
1 bilah pedang, 1 buah tojok, 1 buah gancu, dan 2 buah dodos, ucap Kasat. Pelaku Giwien dan Esther Als patut diduga telah melakukan perbuatan melanggar pasal 179 ayat 1. 2 ke 1 KUHP tentang secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan barang pengeroyokan yang mengakibatkan luka dengan ancaman 7 tahun penjara. Untuk pelaku M patut diduga telah perbuatan melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan mengakibatkan luka berat dengan ancaman 5 tahun penjara. Dan untuk pelaku RS dapat dipersangkakan melanggar pasal 81 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Ju pasal 332 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Tutup Kasat Reskrim. 500 hektar.